eh, perf- itulah jeleknya kita di performing arts itu, kita nggak boleh kelihatan capek. Karena apabila nih kita capek, penonton nggak murni untuk lihat pertunjukan kita itu loh. Sedangkan kita emang mempertunjukkan sesuatu untuk menghibur orang kayak gitu loh. Oke Podcast, obrolan karyawan. Hai, kembali lagi bersama gua Firman Fauzan untuk sementara menggantikan Bang Krisna di Oke Podcast, obrolan karyawan podcast. Halo. Halo. Boleh kenalan dulu, Bang? Boleh. Coba dong kenalin dulu, namanya siapa? Nama lengkap, nama panggilan, atau nama Tionghoa? Wah, tiga-tiganya boleh tuh biar kelihatan multikultur. Jadi nama gue Ahmad Zul Akbar. Oke. Biasanya dipanggil Aska, dan gue tidak punya nama Tionghoa biarpun sipit. Akta kelahirannya asli kan? Asli. Asli. Ya berarti masih jadi warga negara Indonesia. Oke, Bang Aska. Selamat malam. Ya, selamat malam. Meskipun selamat malam, semangat kita harus pagi nih, Bang. Jadi gimana dong? Semangat pagi. Loh, harus selamat pagi atau gimana? Harus semangat pagi. Jadi kalau aku nanya selamat pagi, Bang itu jawabnya semangat pagi. Kayak Bisa tantara ya? gitu ya. Selamat pagi. Pagi. Wah, itu bukan Mario. Itu mah Mario ini, Bang. Mario Teguh. Oh, udah. Iya, kan ini bukan Golden Wish. Oke. Golden Wish? Nggak tahu ya? Nggak tahu, Ya udah, lupa. kita lanjut aja ke yang seriusnya aja ya. Susah gua kalau tektokan kayak gitu. Oke nih, Bang Aska udah berapa lama kerja di Kamadik dan sekarang posisinya apa? Gue udah kerja di Kamadik kurang lebih setahun. Posisi gue sekarang itu di Product and Merchandise Development untuk pengembangan produk-produk seperti Digicams saat ini yang gue pegang. Oke, menarik nih. Mengembangkan merchandise dari Kamadik itu sendiri ya intinya. Iya. Emang udah bikin apa aja, Bang, di Kamadik? Untuk Digicams sendiri ya, kita tuh udah ada sekitar keluar lebih dari 41 produk ya. Itu termasuk t-shirt, long sleeve, hoodie, dan terakhir itu kita mau keluarkan crew neck. Ini yang baru kita mau coba. Crew neck ya? Terus Iya, itu crew neck. Abang pakai apa itu, Bang? Saya pakai hoodie sih. Oh, hoodie. Oh ya, jadi bagi yang tidak tahu itu crew neck itu sweater ya. Sweater. Iya, Abang pakai hoodie, aku juga pakai kaosnya nih. Oh, itu kaosnya dari mana tuh? Kayak kenal. Dari Digicam. Ini bacanya apa, Bang? Gak kelihatan. Itu bacanya suasana. Rumah. Iya, suasana home. Iya, jadi intinya baju-baju dari Digicam itu sangat relate dengan kehidupan keseharian ya, Bang. Iya, Iya, kurang ini lebih ambil suasana rumah. Kira-kira tema lain yang diangkat Digicam selain suasana rumah apa aja tuh, Bang? Selain suasana rumah, itu tema-tema yang kita ambil itu tema-tema pahlawan. Kemarin kita juga sempat membuat baju untuk berdonasi untuk yang Palu. Terus juga selain itu yang terbaru kita ini yang untuk spesial kemerdekaan. Keren banget. Waktu itu kayaknya gue pernah lihat Digicam itu ngeluarin baju yang ada gambar Indomie. Bener gak, Bang? Iya, benar. Itu kenapa tuh, Bang? Kok bisa ngeluarin Indomie? Sebenarnya kita mau mengangkat tema-tema Indonesia sih. Kita ingin menunjukkan kepedulian terhadap Indonesia, dan dengan cara itu kita berharap baju-baju kita yang unik ini dengan desain yang seperti itu dibeli sama orang, dan kita juga bisa membantu sesama. Jadi ketika orang mau beli Digicams, di satu sisi dia juga membantu temannya. Oke, berarti Digicams itu Indonesia banget. Indonesia banget dong. Digicam itu Indonesia banget. Semoga gue di-endorse sama Digicam ya habis ini. Iya, itu udah. Oh ya, ini udah ya. Oke, kita lanjut nih. Abang kan sekarang jadi sebutannya Product and Merchandise Development. Product and Merchandise Development Kamadik. Ini kan lebih ke jatuhnya bisnis ya, Bang ya? Iya. Bisnis, terus kreatif dan sebagainya. Gue jadi penasaran, masa ya kita persingkat ke SMA aja ya. Masa SMA lu terus kuliah lu itu gimana sih, Bang, sampai akhirnya sekarang bisa jadi product and merchandise? Penasaran. Aduh. Ayo, Bang, kita ceritakan. Oke. Gue cerita dari mana dulu nih? Mungkin biar mempersingkat dari SMA-nya Oh, dulu. dari Abang SMA. SMA kan? Iya, SMA. SMA negeri swasta atau gimana? Madrasah Aliyah sih. MI. MA, maaf. MI mah SD, Iya, Madrasah MI. Ibtidaiyah, iya. Oke, gimana tuh, Bang? MA. Jadi sebenarnya untuk sampai tahap sekarang nih gue bukan nggak ada sih. Cuman gue berpikiran apakah gue bisa di bidang kreatif, sedangkan gue di bidang performing arts kayak gitu loh. Untuk SMA itu gue di salah satu sekolah
asrama di Yogyakarta waktu itu. Dan sebenarnya untuk dunia kreatif seperti ini gue mulai dari dunia performing arts sih. Jadi waktu itu gue ikut marching band tingkat universitas waktu itu. Padahal sekolah gue asrama nih. Tapi gue latihan di untuk universitas. Performing arts. Iya. Lo dari MA terus masuk ke performing art. Jurusan lo apa? Jurusan apa dulu Jurusan nih? SMA. kuliah. Oh, jurusan kuliah gue sastra Indonesia. Oke, sastra Indonesia. Malah melenceng kan? Iya nggak sih? Iya sih, kan harusnya kalau MA itu ya kalau gak tarbiyah, Iya, ya kan? SHI Sarjana Hukum SHI, Islam. ya kalau masuk kuliah di mana? Pun apa? Hasanuddin University. Hasanuddin. Ya kan kalau MA biasanya UIN, ya kan? Iya, UIN. Iyain. Ini bisa ke Unhas sastra Indonesia lagi. Ha, Dan tadi menyinggung juga masuk ke dunia performing art. iya. Ya kan ini menarik. Di MA kan paling performing artnya ya. Iya. Ya kalau gak apa tuh bang? Ini Kodro. bukan kok kodok itu Rebana. gitu kan, rebana. Kalau nggak tilawah ya. Tilawah, qasidahan. Iya. Ini abang masuk ke performing art yang itu tuh yang biasa tampil di Tuban TV itu kan ya, yang suka nari-nari, yang jadi penari latar, penyanyi Iya. yang kayak gitu gak sih? Iya. Benar tuh kayak gitu. Benar. Nah, kok bisa sih bang sampai ke dunia performing art? Sebenarnya untuk ke dunia performing arts itu yang tadi gue bilang, gue dari Madrasah Aliyah itu sudah ikut marching band. Sudah itu kan seharusnya setelah gue mengikuti lomba di Jakarta waktu itu seharusnya gue udah berhenti karena sekolah gue udah nggak mengizinkan. Tetapi sebenarnya yang gue selalu pegang itu adalah yang hidup kita, yang bertanggung jawab juga kita. Jadi sebenarnya itu saya memilih dunia performing arts itu juga sebenarnya untuk meningkatkan rasa percaya diri juga sih, karena kita tidak bisa mengharapkan mujizat orang bantu kita yang harus berpikir bagaimana caranya itu bisa meningkatkan rasa percaya diri. Oke, menarik tuh, meningkatkan rasa percaya diri ya bang. Bagaimana ya, percaya diri itu kan suatu proses ya, tidak Iya, bisa emang langsung. suatu proses, Gua iya. langsung percaya diri kan nggak mungkin dong kayak Ya gitu, nggak ada mungkin prosesnya. dong, bukan super saiyan. Apalagi performing art ini ya PD kita harus tinggi gitu kan. Iya. Apalagi kalau di depan orang kan, wah. Iya, biasa kita kayak gugup tiba-tiba Gugup gitu kan. yang AC dingin nih tiba-tiba panas gitu. Iya, kalau gugup kalau gak pede udah bisa muntah mungkin ya di situ Ya ya. mungkin Pokoknya bisa pusing muntah banget. atau jadinya kayak gitu. Ini menarik nih. Emang abang dulu orang yang gak percaya diri atau gimana? Bukan nggak percaya diri sih, tapi gue nggak pede untuk tampil di depan umum. Tapi sebenarnya gue kenapa pede di tampil di depan umum sih karena gue biasa tampil nggak sendiri juga. Jadi itu yang buat gue lebih percaya diri gitu loh. Gue percaya sama teman-teman tim gue, terus tim gue juga percaya sama gue. Jadi kita berusaha nggak saling mengecewakan aja gitu. Iya, bermodalkan saling percaya ya bang. Iya, saling trust. Oke, trust. Dan gue penasaran, kita mulai dari perjalanan dulu deh bang. Lu kan mulai dari marching band nih di awal. Terus apakah ketika kuliah ada sentuhan baru sehingga lu bisa masuk lebih dalam gitu? Waktu kuliah, waktu itu kan gue kembali ke Makassar. Waktu itu gue sudah nggak di Jogja. Yang bikin gue makin masuk itu karena di tahun 2015 gue nemuin komunitas dance gitu loh. Dan dunia dance ini kan emang kalau dunia marching band gue kan itu biasanya menggunakan alat berupa bendera kah atau apa. Nah, tapi di dance itu emang murni gerak tubuh gitu loh, dan itu kan lebih memasukkan gue ke dunia performing arts kayak gitu loh. Dan akhirnya ketika itu lo merasa jatuh cinta dengan dunia performing art. Iya, mulai dari situ gue merasa pede nih di sini kayak gitu. Itu kenapa gitu? Mungkin kayak gini nih. Gue sempet ada di dunia puisi. Iya. Gue juga dulu waktu SMA, gue mulai dari SMP malah. SMP kalau ada pekan seni sekolah itu, Iya, gue selalu mewakilin kelas dan alhamdulillahnya selalu juara gitu. Begitu Iya, pas SMA, ya udah kepake lah gitu. Iya. Meskipun waktu itu juara paling gede ya, juara 3 tingkat Kota Bogor baca puisi. Ini gue pernah ada di dunia puisi yang ketika harus ke depan tuh pedenya harus tinggi. Iya, pedenya Kalau harus gak tinggi tinggi. itu kan ntar ekspresinya gak masuk gitu dalam kita membaca. Ya gak sih? Dan alasan gue jatuh cinta dengan puisi waktu itu ya karena gue bisa mengekspresikan diri gue sebebas mungkin
gue bisa membacakan diksi yang menurut gue sesuai dengan keresahan hati gue, dan akhirnya gue enjoy gitu ketika gue ada di dunia puisi, baca puisi. Nah lu kok bisa se-enjoy itu ada di dunia ngedance dan sebagainya, padahal kan ya kalau kita berbicara stigma masyarakat, ngedance ini kadang dilihatnya buruk gitu, bukan buruk ya, dipandang miring ya kan. Apa nih ngedance, dance modern apalagi yang gitu-gitu, tidak menjanjikan. Itu gimana sampai lu jatuh cinta dan bisa bertahan gitu di dunia performing art, khususnya ngedance ya? Oke, gimana tuh? Yang membuat gue bertahan sih karena selama gue di sini, yang pertama sih biasanya kalau kita mengikuti passion itu ya gue merasa senang gitu loh. Terus kalau kita berbicara soal stigma masyarakat ya, masalahnya kita nggak hidup dari stigma masyarakat, sedangkan stigma masyarakat itulah yang sering membuat orang down. Tapi yang sebenarnya itulah yang banyak yang kita hindari juga sih. Untuk stigma masyarakat itu kita nggak boleh terlalu, kita terima, tapi yang baik kita serap, yang buruk kita pilah-pilah dulu kayak gitu loh. Oke. Menarik nih. Tapi lu masih belum menjawab kenapa lu cinta banget dengan dunia dance. Atau gampangnya mungkin gua kasih contoh gini, lu pernah nonton Ali and the Queen gak? Pernah. Yang di Netflix tuh yang baru banget. Iya tahu kan ya? Iqbal itu kan? Yang Iqbal kan? Iya, yang itu Iqbal. Bukan saudara gua. Iya sih, kalau ya saudara lu kayaknya. Iya emang bukan Iqbal. Iya emang. Intinya emang bukan Iqbal, Ya, saudara gua. iya, emang. Nah Terus gini, lanjut. ada satu scan atau adegan yang menarik tuh di Ali and the Queen. Ali and the Queen ya namanya ya? Iya. Ya kurang pokoknya lebih Ali gitu. lah ya. Pokoknya Kita Ali kenal lah. dengan Ali. Waktu itu dia lagi merasa frustasi ya kalau gak salah, gara-gara ibunya gak mau menerima dia, baru udah jauh-jauh ke New York. Terus yang subuh-subuh itu loh, dia malah ngedance yang Yang gitu hujan, ya kan ya? kayak gitu, yang melepaskan. hujan. Dan gue melihat di situ dia seolah melepaskan semua emosinya, melepaskan semua tekanan yang mati-matian ditahan ketika masih di Indonesia gitu, ditekan oleh keluarga besarnya dan sebagainya. Tapi lewat dance dia bisa lebih hidup. Dia bisa melepaskan semua itu dengan semaunya. Nah, lu pernah gak merasakan pengalaman spiritual gitulah? Berarti menganggap bahwa Ya bahwa dance itu bukan sekedar gerakan, tapi ada pengalaman, ada Spirit. rasa yang lebih mendalam gitu. Berarti seperti meditasi gitu Ya, pernah gak kayak gitu? Jadi biasa kalau gue lagi kesel atau apa, emang sih untuk menggerakkan badan seperti dance itu emang pernah. Jadi waktu itu setelah lomba 2011 itu sebenarnya gue masih inget banget. Setelah gue tampil itu gue melakukan kesalahan itu loh. Dan sebenarnya teman-teman gue itu nggak ada nyalahin gue, tetapi tetap aja kan kita sebagai performance, ini salah gue. Yang gue lakuin itu untuk menghilangkan itu ya yang lu bilang tadi, pengalaman spiritual itu ya, gue mulailah memainkan bendera sampai 2 jam gak berhenti kayak gitu loh. Itu sih pengalaman spiritual gue untuk dari 2011. Dan akhirnya lewat lewat perjalanan hidup itu lo jatuh cinta gitu, enjoy dengan dunia ngedance. Iya, karena di bidang itulah orang tidak melihat seberapa kayaknya gue, seberapanya nggak ada di situ. Jadi kita emang betul-betul melihat pada skill gitu loh. Oke, artinya lo bisa jadi diri lo sendiri. Iya, ya kita kan? bisa menjadi lebih jadi diri sendiri. Lebih hidup sebagai diri sendiri. Betul sekali. Oke. Lalu lanjut ke dunia terkait performing arts ya kan. Kalau masyarakat awam melihatnya, wow, ini penuh dengan glamor gitu kan, kostumnya aneh-aneh, terus kok kayaknya lihat kostumnya mahal dan sebagainya. Terus kok mereka bisa kuat nih di depan layar 30 menit senyum terus kan, kayak ekspresinya tuh gak pernah memudar. Ya gitu, kayak kuat pokoknya ngelakuin segala gerakan. Emang benar seperti itu Bang, atau ada cerita menarik di balik layar kacanya? Sebenarnya cerita menariknya ini di dunia performing arts ini, itulah jeleknya kita di performing arts itu, kita nggak boleh kelihatan capek. Karena apabila nih kita capek, penonton nggak murni untuk lihat pertunjukan kita itu loh. Sedangkan kita emang mempertunjukkan sesuatu untuk menghibur orang kayak gitu loh. Pada kenyataannya bisa juga sih terlihat pada contoh yang paling dekat dengan anak muda sekarang nih, K-pop. Oke. K-pop BTS itu orang bilang, wah mereka cuma modal tampang, modal apa, tapi sebenarnya perjuangan idol itu lebih dari itu. Lu nggak tahu capeknya naik turun tangga, gimana cara
latihan tiap malam, lu nggak tahu itu bagaimana vokal lu itu udah sampai berdarah gini loh, dulu udah latihan vokal, tapi ketika tampil malah mengecewakan kayak gitu loh. Jadi sebenarnya apa yang kita tampilkan itu juga kita juga anak performing arts itu ketika kita tampil itu kita kayak memasang topeng gitu loh. Kita mau semaksimal mungkin memainkan apa yang emang kita udah latihankan untuk menghibur orang. Karena emang performing arts itu bagaimana kita bisa menunjukkan sesuatu yang terbaik dan bisa menghibur orang gitu loh. Oke nih, menarik banget ya ternyata cerita tentang performing art. Jadi para netizen yang masih menghujat BTS gitu kan, itu jangan sering ngehujat lah ya, karena perjuangan mereka luar biasa ya. Yang sebenarnya anak-anak performing arts itu mereka nggak pengen diketahui sisi itunya. Oh, nggak pengen diketahui justru. Mereka nggak mau karena kalau justru mereka kalau dikasih kayak gitu mereka merasa dikasihani gitu loh. Padahal kita sebenarnya ya capek. Cuman kita nggak mau melihatkan sisi itu karena kita menganggap ketika lu nonton gue, lu nggak murni melihat pertunjukan terbaik gue, lu cuma melihat itu gue gitu loh. Oke, menarik sih. Gue jadi penasaran pandangan lu nih terhadap kalau di Korea itu mungkin gue taunya karena gue gak terlalu paham ya terkait K-pop dan sebagainya. Cuman gue tahu ada yang namanya reality show yang mendokumentasikan beberapa boy band atau girl band. Ya behind the scene ketika mereka latihan atau gampangnya dulu tuh di salah satu televisi nasional waktu JKT48 lagi booming tuh ada tuh acaranya, jadi memperlihat behind the scene mereka, latihan mereka sampai kehidupan mereka. Itu kan bertolak belakang dengan apa yang tadi lu sampaikan ya. Nah, kalau orang-orang performing art tuh gak mau sisi itu untuk diperlihatkan. Tanggapan lu terhadap acara seperti itu gimana? Tanggapan seperti apa dulu nih? Iya, lu setuju gak ada acara seperti itu atau gimana gitu? Karena kan ya lu praktisi jatuhnya atau ya ada di dalam dunia performing art gitu. Gimana? Sebenarnya sih ini antara setuju nggak setuju juga, karena pada akhirnya reality show ini pengen untuk menghibur orang gitu loh. Terus kita juga kan sebisa mungkin juga nggak mau bermuka masam, karena begini aja nih di YouTube kalau kita lihat orang nih bermuka masam, lu seneng nggak kira-kira? Kayak dia nyerocos terus keluhan-keluhannya gimana? Mager juga, bosan gue liatnya. Mager kayak gitu loh. Sebenarnya reality show pun BTS pun itu kalau menurut gue ya itu 60%, ini menurut versi gue itu 60% 60% itu emang agak betulan, 40%-nya itu emang dibuat. Karena kan pasti ada, apalagi di Korea itu reality show-nya terkenal dengan FLB editing. Apa tuh FLB editing? FL editing. FL editing itu apa? Jadi emang memperlihatkan sisi-sisi jahatnya orang. Maksudnya yang contoh nih sebenarnya tuh dia nggak mukul, tapi karena angle-nya lain dilihat kayak mau mukul gitu loh. Jadi itu namanya FL editing. Oke. Menarik ya, karena kita udah mention BTS, semoga viewer Oke Podcast naik ya. Semoga ARMY bisa nonton. Kita kita mempromosikan BTS dengan sangat baik kok. Tidak menghujat, bahkan melindungi nama baik mereka ya. Ya bismillah. Ya ARMY tonton ini ARMY ya. Biar gak ngehujat doang tapi nonton dan support YouTube-nya Kamadik ya. Jangan lupa subscribe dan pencet lonceng notifikasi. Oke? Semoga ARMY nonton ya. Semoga. Kalau ARMY nonton, pakai hashtag kita juga di Twitter. Apa tuh? Apa tuh? Ya Kamadik. Oh, Kamadik. Terus kalau ARMY nonton jangan lupa beli merchant Kamadik. Iya, merchant Kamadik. Apa kayak tuh? Digikas. Ya. Atau ARMY yang Syar'i pakai 8 dong. Terus kalau lagi nonton konser BTS minumnya? Bencoolen Menteng Square. Lu aja ada minumannya nih, gue enggak. Nikmat. Aduh, gue pakai tangan kiri lagi minumnya ya. Jangan tidak syar'i. Ya udah kita lanjut lagi tadi. Oke. Balik lagi ke dunia performing art.
dan lu tadi udah ngejelasin sangat banyak ya terkait performing art. Ya. Menurut lu nih ya, lu ada pesan gak sih buat orang-orang yang pengen terjun ke dunia performing art? Karena kan ya sekarang dengan adanya TikTok, itu orang lebih mudah untuk mengekspresikan diri mereka, entah itu lewat dance, voice over dan sebagainya, yang mungkin ketika zaman lu masuk ke performing art dulu itu masih menjadi suatu hal yang orang asing gitu. Iya. Apaan sih ngedance? Sementara sekarang udah umum banget nih hal macam ngedance dan kayak gitu tuh. Apa sih pesan-pesan lu buat mereka supaya tetap konsisten ada di dunia ini dan ya menghasilkan karya? Gimana tuh? Menghasilkan karya ya dari niat awal sih. Jadi sebenarnya yang kita mau kejar di sini tuh apa? Ketenangan diri kah, ketenaran kah, atau emang uang? Yang sebenarnya sih emang kita semuanya emang mencari kayak gitu emang. Kita tetap mau mencari apa? Famous, kita tetap mau mencari duit gitu loh. Cuman agar lebih bisa konsisten, mereka memang harus betul-betul menjauhi, oh gue ini sebagai seniman, sebagai performer gitu loh. Kalau gue sih gitu, karena emang apalagi dan emang harus banyak tahan ya mulut-mulut astagfirullah netizen maha benar. Ya tau lah kan. Ada sebanyak-banyak zikir dan istighfar ya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Apalagi kok cowok ngedance sih, kampret kan. Emang cowok gak boleh ngedance? Ya boleh sih. Iya kan ada yang laki. Iya sih itu yang tren itu ya. Malah cowok laki itu kan nggak apa-apa kalau ngedance ya. Ya. Nggak apa-apa sih. Pokoknya intinya dance itu gak harus identik dengan wanita kan? Gak harus identik. Gak harus identik dengan wanita. Oke. Menarik banget tuh pesan-pesan dari Bang Aska. Intinya buat yang sekarang baru mau terjun ke dunia performing art ya. Apalagi kan sekarang udah gampang banget ya dengan adanya TikTok. Iya, sebenarnya IG. itu awal-awal apa? Kalau lu mau belajar awal-awal sih dari TikTok, dari apa? Nah, terus sebenarnya ini juga kalau lu itu kan TikTok kan itu kan kita video. Iya. Terus apa kita dilihat orang dari jauh. Sebenarnya sih kalau mau nih yang paling cepet nih, lu tahu nggak game dance yang ada di game center gitu? Oh tahu gue yang ada di time zone itu kan? Iya. Apa sih namanya yang gitu-gitulah pokoknya? Ya, Tahu gue itu. ada kayak yang injek-injek, yang ada injek-injek. juga yang kita harus ngikutin gerakan orang. Iya tahu. Nah sebenarnya itu lebih melatih PD-nya kita sih, karena emang langsung dilihat orang. Nah kalau dari TikTok menurut gue sih emang dari kalau istilahnya kamera tuh entry level dulu lah ya. Nah, oke, paham. Intinya bagi lo semua yang pengen masuk ke dunia performing art, yang penting niat dulu ya. Tapi niat aja gak cukup gitu. Ya, niat lo aja harus gak cukup. berani tampil depan orang supaya menguji lo pede apa enggak. Gitu kan? Ini seperti kayak Ini seperti karya sastra. Apa tuh? Kenapa suatu karya disebut sebagai karya? Kenapa? Ya karena dia disebarkan. Oke. Berarti karya sastra disebut suatu karya karena dia disebarkan. Keren banget ini Bang, penutupnya Bang. Terima kasih banget Bang udah nemenin malam hari ini. Oke. Banyak insight yang menarik dan semoga Army nonton kita ya. Iya. Dan Army beli merchandise Kamadik. Army harus nonton loh. Harus Kalau nggak nonton. Harus subscribe juga subscribe dong. dan pencet link notifikasi. Ya lonceng notifikasi dong biar kalau ada video Kamadik nih, lu langsung bisa lihat yang baru-baru. Ya, lu gak ketinggalan video Oke Podcast, Opiniku dan sebagainya dari Kamadik. So, terima kasih banget Bang Aska. Luar biasa. Sama-sama, terima kasih juga. Oke, dan terima kasih bagi yang sudah nonton. Bye-bye. Dadah.